Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Syafitri dengan NIM 1915 040047. Saya merupakan mahasiswa Psikologi Islam dari UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai teori dan sejarah alat ukur psikologi, khususnya pengukuran intelijensi. Pada mata kuliah ini saya berada di kelas 6 PIC. Pada pembahasan mengenai teori dan sejarah alat ukur psikologi, khususnya pengukuran intelijensi ini, yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, inteligensi struktur tes atau yang biasa dikenal dengan IST. Yang kedua, ada tes Wechsler. Dan yang ketiga, ada tes progressive matrix. Pembahasan pertama kita adalah IST atau Intelligence Structure Test. Tes IST atau Intelligence Structure Test merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi seseorang. Intelligence Structure Test ini dikembangkan oleh Rudolf Amtheur di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Rudolf Amtheur mengartikan intelligence sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes. Intelijensi hanya akan dapat dikenali atau dilihat melalui manifestasinya seperti hasil atau prestasi suatu tes. Perkembangan tes IST ini dari tahun 1953 sampai tahun 2000-an. Perkembangan yang pertama yaitu adalah IST tahun 1953. Tes yang pertama ini pada awalnya hanya digunakan untuk individu usia 14-60 tahun. Proses penyusunan norma diambil dari 4.000 subjek pada tahun 1953. Yang kedua adalah IST tahun 1955. IST 1955 merupakan pengembangan dari IST 1953 kepada IST 1955. Rentang usia untuk subjek yang diperluas menjadi berawal dari usia 13 tahun. Subjek dalam penyusunan norma bertambah menjadi 8.642 orang. Pada IST tahun 1955 ini sudah ada pengelompokan jenis kelamin dan kelompok usia. Yang ketiga adalah IST tahun 1970. Berdasarkan permintaan dan tuntutan pengguna yang menyarankan pengoreksian dengan mesin, juga pengembangan tes setelah penggunaan lebih dari 10 tahun. Maka disusunlah IST 70. Dalam IST 70 ini tidak terlalu banyak perubahan. Tes ini memiliki 6 bentuk. Setiap pemeriksaan dilakukan 2 tes sebagai bentuk paralel, yaitu A1 dan B2 atau C3 dan D4. 2 bentuk lainnya untuk pemerintah dan hanya bagi pengguna khusus. Pada IST 70, rentang kelompok usia diperluas menjadi berawal dari 12 tahun. Di samping itu telah ditambah pengelompokan jenis kelompok dan pekerjaan. Namun demikian, pada IST 70 terdapat kekurangan, yaitu penyebaran bidang yang tidak merata dan menggunakan kalimat dalam subtes LA. Sehingga jika subjek gagal dalam subtes ini dapat dimungkinkan karena tidak mampu mengerjakan soal hitungannya atau tidak mengerti kalimatnya. Yang keempat adalah IST 2000. Yang keempat adalah IST 2000. IST 2000 ini sebagai koreksi IST 70. Pada IST 2000 tidak terdapat soal kalimat pada soal hitungan. Yang kelima yaitu IST tahun 2000 revisi. Pada IST 2000 revisi ini terdapat beberapa perkembangan subtes, juga penambahan subtes. IST ini terdiri dari 3 modul. Di antaranya, modul dasar singkatan terdiri dari subtes SE, AN, GE, RE, ZR, RZ, FA, WU, dan MA. Selanjutnya ada modul ME yang terdiri dari subtes ME verbal dan ME figural. Yang ketiga ada RWT root model, yaitu modul pengetahuan yang terdiri dari subtes listen test atau tes pengetahuan. IST yang digunakan di Indonesia adalah IST hasil dari adaptasi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran.
Tes ini pertama kali digunakan oleh psikolog Angkatan Darat Bandung, Jawa Barat, Paul Hall-Pesci dalam diktat kuliah IST 4 tahun 2009. Teori dari intelijen struktur tes atau yang dikenal dengan IST ini adalah pandangan MTOR pada dasarnya didasari oleh teori faktor, baik itu teori bifaktor, teori multifaktor, model struktur intelijensi Wilford, dan teori hierarki faktor. Berdasarkan teori faktor, untuk mengukur intelijensi seseorang diperlukan suatu rangkaian bateri tes yang terdiri dari subtes-subtes, yang mana antara subtes satu dengan lainnya ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama, yaitu general faktor atau group faktor. Tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masingnya mengukur faktor khusus atau special faktor. Sedangkan kemampuan seseorang itu merupakan penjumlahan dari seluruh skor subtes. Maka, MTOR menyusun IST sebagai bateri tes yang terdiri dari 9 subtes. Karakteristik dari bateri tes MTOR menunjukkan adanya suatu interkorelasi yang rendah antar subtesnya, yang mana R sama dengan 0,25, dan korelasi antar subtes dengan jumlah keseluruhan subtes yang rendah pula, yaitu R sama dengan 0,60. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sejarah dan teori alat-alat ukur psikologi yang kedua, yaitu tes Wechsler. Tes Wechsler ini merupakan tes yang dikembangkan oleh David Wechsler. David Wechsler merupakan salah seorang perintis pengembangan tes intelijen, mendefinisikan intelijensi sebagai kumpulan atau keseluruhan kapasitas seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir rasional, serta menghadapi lingkungannya dengan efektif. David Wechsler memperkenalkan versi pertama tes intelijensi yang dirancang khusus untuk digunakan bagi orang dewasa, terbit pada tahun 1939 dan dinamai dengan Wechsler-Beliveau Intelligence Scale atau yang disebut dengan WBIS. Yang disebut juga dengan WIB. Ada 3 macam skala Wechsler, yang diantaranya yang pertama adalah WISC, yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children. WISC dikembangkan pada tahun 1949 dan digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak yang dikembangkan berdasarkan WBIS. Lalu dilakukan revisi menjadi WISCR atau Wechsler Intelligence Scale of Children revisi pada tahun 1974 yang dipergunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 6 tahun sampai 16 tahun 11 bulan. Yang kedua adalah WISE atau Wechsler Adult Intelligence Scale. WISE ini dikembangkan pada tahun 1955 yang digunakan untuk mengukur intelijen orang dewasa. Lalu dilakukan revisi menjadi WISE-R atau Wechsler Adult Intelligence Scale revisi pada tahun 1981 yang terdiri dari skala verbal dan skala performa. WISE ini digunakan untuk mengukur intelijensi orang berusia 16 sampai dengan 74 tahun. Yang ketiga adalah WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. WPPSI ini dikembangkan pada tahun 1989. WPPSI digunakan untuk mengukur intelijensi anak-anak usia 3 sampai 7 tahun 3 bulan. Teori dari tes Wechsler ini adalah Wechsler diciptakan dengan dasar pikiran intelijensi terdiri dari beberapa aspek, diantaranya yaitu aspek verbal, aspek abstrak, aspek numerikal, bahkan aspek faktor G. Oleh karena itu, dalam tes Wechsler terdiri dari 2 kelompok susunan tes atau subtes, yaitu kelompok verbal atau lisan dan kelompok performance atau perbuatan. Pembahasan terakhir dari teori dan sejarah alat ukur psikologi yaitu tes progressive matrix. Tes progressive matrix ini terkenal juga dengan sebutan tes Raven, yang mana tes SPM atau Standard Progressive Matrix pertama kali diciptakan oleh John C. Raven pada tahun 1938. Walaupun demikian, tes ini baru digunakan sejak tahun 1954 dan pertama kali digunakan untuk angkatan bersenjata Inggris dalam Perang Dunia Kedua.
Pada tes Raven atau tes Progressive Matrix ini juga ada 3. Yang pertama adalah SPM atau Standard Progressive Matrix. Tes Standard Progressive Matrix atau SPM merupakan tes kecerdasan berupa pilihan ganda yang terdiri dari kebenaran abstrak. Tes ini dikembangkan oleh Dr. John C. Raven pada tahun 1938. Pada tes SPM ini, subjek diminta untuk mengidentifikasi item yang hilang dengan melengkapi pola-pola yang disajikan dalam pola 4x4, 3x3 maupun 2x2 atau matriks. SPM ini merupakan tes kelompok nonverbal yang biasanya digunakan dalam pendidikan. SPM digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam memahami konsep ruang, menganalisis, dan ketepatan. Tes ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu tes APM atau Adult Progressive Matrix. Tes Adult Progressive Matrix ini atau APM dikembangkan pada tahun 1943 yang terdiri dari 2 set dengan 12 soal pada set 1 dan 36 soal pada set 2. APM ini digunakan untuk mendeteksi dan menilai efisiensi intelektual, kecepatan, dan kognitif tinggi. Tes APM ini biasa diberikan kepada orang dengan usia 15 sampai dengan 65 tahun. Yang ketiga yaitu adalah tes CPM atau Children Progressive Matrix. Tes Children Progressive Matrix atau yang dikenal dengan CPM ini dikembangkan pada tahun 1974 yang terdiri dari 36 item dengan 3 set dan terdapat 12 soal pada setiap setnya. CPM ini dapat diberikan kepada anak-anak dengan usia 5 sampai dengan 11 tahun. CPM ini berguna untuk mengukur aspek berpikir logis, kecakapan, pengamatan ruang, kemampuan untuk mencari dan mengerti hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagian, serta kemampuan berpikir secara analogi. Teori dari tes Raven atau Progressive Matrix ini adalah konsep dasar dari tes Progressive Matrix ini adalah konsep intelijensi Spearman yang mengacu kepada konsepsinya mengenai education of relation dan education of correlates. Selain itu, Progressive Matrix mengacu pada konsep intelijensi Spearman yaitu faktor G, di mana faktor G adalah kecerdasan umum yang dimiliki oleh semua individu yang memang sudah ada pada dasarnya. Jadi di sini dapat kita simpulkan ada 3 alat ukur pengukuran psikologi, terkhususnya pengukuran intelijensi yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu ada IST atau Intelligence Structure Test dengan 5 tahap perkembangannya, yaitu IST tahun 1953, IST 1956, IST 1970, IST 2000, dan IST 2000 revisi. Yang kedua ada tes Wechsler, yang mana dikembangkan dengan tahap yang pertama yaitu WISC atau Wechsler Intelligence Scale for Children. Yang kedua ada WISE yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale. Yang ketiga yaitu ada WPPSI yaitu Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence. Pembahasan yang ketiga adalah tes Raven atau tes Progressive Matrix, yang mana pada tahapan perkembangannya itu yang pertama ada tes SPM yaitu Standard Progressive Matrix, yang kedua ada tes APM yaitu Adult Progressive Matrix, yang ketiga ada CPM yaitu Children Progressive Matrix. Mungkin sekian presentasi dari saya, semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.